balik lagi sama aku Syara di Janji Curcol, tempat dimana kamu bisa curhat semua masalah kamu, mulai dari curhatan kuliah, sekolah, kerjaan, pokoknya semua bisa kamu curhatin di sini. Dan sekarang aku lagi ditemenin sama role model aku banget. Seseorang hebat ini, perempuan hebat ini adalah seseorang yang melakukan career switch dari sekretaris jadi iOS engineer. Penasaran kan gimana sih itu perjalanannya? Without any further ado, please welcome Kak Camelia. Hai semua. Kak Camelia biasanya dipanggil apa sih? Camila. Oke. Berarti aku panggil Camila ya biar dekat. Kakak kan berarti tadi iOS engineer ya? Berarti kerjaannya coding-coding dong, Kak? Iya. Nah, aku dengar dari informan aku ya, ini informan aku bukan aku ya. Oke. Kakak punya asisten untuk bantuin kakak coding, apakah betul, Kak? Oh betul, yang warnanya oranye itu. Betul, Kak, yang warnanya oranye. Siapa tuh, Kak? Boleh kenalin? Itu adalah seekor kucing domestik bernama Koneng yang sudah aku pelihara sejak 3 tahun yang lalu. Kerjanya dia emang menemani aku coding sih, jadi kita tuh satu kesatuan gitu, nggak bisa terpisah. Oh, tidak terpisahkan, sampai bestie forever ya. Mungkin teman-teman yang punya kucing relate. Iya. Nah, tadi kan kita udah spill kerjaan kakak dari sekretaris, terus abis itu jadi iOS engineer, terus kucing kakak juga gitu kan. Tapi kita nggak akan spilling tentang kakak aja gitu kan. Kita juga akan spill tentang temen-temen yang curhat-curhat nih ke kita. Tapi sebelum kita spill the tea tentang teman-teman kita juga ada kayak challenge spill the tea untuk Kak Mila juga. Apa tuh ya? Namanya Card Challenge. Di Card Challenge ini kakak memilih deretan kartu ya. Kalau kakak udah kepilih satu kartu, nanti kakak harus melakukan challenge itu. Nah, habis itu kalau udah berhasil, kakak bisa dapetin minuman yang paling banget kakak mau. Nah, tapi sebelumnya kakak ada nggak nih minuman yang di BBM-in? Apa aja nih, boleh ya? Apa aja boleh, kita beliin. Kayaknya aku lagi kepo banget nih di IG story itu ada Mad Coco deh. Mad Coco. Oh, yang kelapa ya, Kak? Iya. Oh, oke. Udah dicatat. Sip. Oke, kita lock ya, Kak ya. Thank you banget ya. Belum tentu menang. Oh, iya. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung ke Card Challenge. Jeng jeng. Aku udah punya card decknya untuk Camila. Nah, ini silakan dipilih, Kak. Semoga sesuai sama harapan dan ekspektasi ya. Oke. Jeng. Dibacakan, sebutin 2 hal yang orang tua kamu nggak tahu. Controversial. Mau siapin dulu? Dijawab sekarang. Boleh. Oke. Pertama, ibu, bapak, maaf. Mila udah sebulan ini belum makan sayur. Mila nggak makan sayur udah sebulan ini. Kedua, waktu kadang-kadang Mila pengen ngekos tuh buat biar nggak kena berisik dari tetangga aja sih, bukan karena disuruh kantor. Sorry ya, Bu. Semoga ibu sama bapak kakak nggak nonton ya. Jangan nonton ya, Bu. Oke, nanti kita akan putusin apakah kakak pass the challenge atau nggak pass the challenge. Aduh. Sebelum kita menentukan itu, enaknya kita ngobrolin tea-nya teman-teman yang udah curhat kali ya. Boleh banget. Yuk, langsung pindah ke Janji Curcolnya. Sekarang aku udah ada curhatan teman-teman yang udah pada sharing-sharing nih ke aku. Kak, aku penasaran banget sih buat bacain. Kita mulai kali ya, Kak, bacain curcolan pertama. Oke, first DM-nya. Kak, aku mau tanya dong, kenapa kakak memutuskan untuk switching karir dari non-STEM ke STEM dan emang gak takut udah telat buat belajar coding? Nah, Camila gimana nih pengalamannya? Oke, jadi aku sendiri itu pasti semua orang hidup kan punya tujuan ya. Nah, aku tuh punya tujuan untuk
ada impact ke orang lain, walaupun itu aku yang ngasih secara langsung ataupun aku tergabung dengan grup atau tim atau komunitas yang membantu orang lain. Dan aku tuh tadinya mikir ya kan mau membantu orang lain kan bisa banyak hal ya, jadi dokter bisa, jadi superhero juga bisa, mau jadi apa gitu. Dan aku tuh kayak mikir aku harus fokus sama satu hal yang bisa aku lakukan di umur aku yang sekarang. Jadi aku langsung mikir kayaknya hidup kita 10 tahun lalu kayaknya beda nggak sih sama yang sekarang. Kalau sekarang kan hidup kita tuh udah banyak kebantu banget kan gara-gara aplikasi. Jadi aku mikir kayaknya aku harus cari tahu deh gimana caranya aku bisa bikin aplikasi yang bisa bantu orang. Nah dari situlah aku langsung kepikiran, oke lah aku mau coba switch jadi mobile programmer gitu. Dan kenapa aku khususnya di iOS itu karena di fitur-fiturnya iOS tuh ada beberapa fitur yang membantu teman-teman dengan keterbatasan fisik untuk dapat menggunakan handphone atau menjalani kehidupan sehari-harinya itu dengan lebih maksimal seperti itu. Kalau misalnya tadinya kan saya bilang ya, aduh umurku udah segini, tapi aku tuh ingat dulu aku tuh jadi sekre, aku pernah kerja sama bosku orang Jepang, aku thanks banget sama dia. Jadi dia tuh kan udah direktur kan, tapi aku ada yang aku notice itu adalah dia tuh lebih tua daripada direktur pada umumnya. Ketika aku coba gali, ternyata dia bilang kalau aku tuh baru jadi akuntan tuh umur 29 tahun. Ya aku mikir, waktu itu aku denger itu umur 24 gitu. Kayak ya ampun 29 tahun, apa kata tetangga nggak sih kalau di sini kan? Kayak 29 pasti udah settle segala macam. Tapi tuh dia bilang gini, saya ini aja yang baru mulai 29 tahun aja nyesel kenapa saya nggak nyoba dari kemarin. Apalagi kalau saya nggak nyoba sama sekali, nyeselnya kayak apa. Jadi saya tuh kayak dari berangkat dari situ karena saya tahu tujuan saya. Jadi kayak buat apa gitu saya untuk takut memulai coding dan segala macam. Walaupun memang sulit tapi bisa sih akhirnya dijalaninya seperti itu. Gitu. Berarti ya kalau emang ngerasa telat untuk mulai, ya coba aja. Siapa tahu gitu kan. Kalau gagal, so what? Iya. It's life ya kak. Bener-bener. Jadi buat teman-teman nih yang pada mau karir switch tapi takut sama umur, do it. We don't know ya kak. Iya, bener banget sih. Nah sekarang kita masuk kali ya ke curhatan yang kedua. Kak mau tanya deh, apa sih tantangan kakak selama belajar jadi iOS developer? Ada nggak sih hal yang paling bikin down? Sama gimana sih kak kakak ngatasin rasa ngedown itu? Oh, oke. Jadi tuh dulu aku tuh kan belajar di bootcamp ya. Baru masuk ke bootcamp itu semuanya udah hampir semuanya lulusan IT, aku doang yang dari jurusan antah berantah gitu kan. Jadi kayak aku bayangin aja mereka udah punya basicnya untuk walaupun kayak beda bahasa tapi tetap ada basic logikanya. Aku harus belajar itu plus belajar bahasa pemrograman yang Swift itu untuk yang iOS. Jadi tuh aku bener-bener belajarnya tuh ekstra 2 kali lipat daripada yang lain. Jadi tuh kayak sebenarnya agak-agak lelah, tapi karena aku udah ada tujuan, jadi aku bener-bener aku jalanin aja. Dan untungnya juga di bootcamp itu tuh aku bersama teman-teman yang super duper suportif banget. Makanya tuh kayak penting banget buat teman-teman yang baru mulai switching karir tuh juga untuk ketemu sama teman support system yang nggak cuma tentang teknikalnya, tapi juga tentang mengebantu courage kita juga gitu kan. Terusnya kalau buat yang bikin down banyak sih. Pasti kan kayak aduh orang baru gitu kan pasti banyak salahnya, dan mungkin ada juga yang dikritik yang tidak pada tempatnya. Jadi kadang kita pernah ngedown tapi kayak ya balik lagi. Makanya aku tekanin lagi penting juga punya support system itu. Yang support system itu gunanya tuh selain buat nyemangatin kita, dia juga bisa ngasih pandangan yang lain dari kita. Misalnya kita ngedown, aduh aku udah belajar berbulan-bulan kok nggak bisa kayak si A ya. Terus ntar temen support system tuh bakal ngomong, kamu tuh lihat juga dong, kamu tuh awalnya dari mana, kamu udah bisa sampai sekarang. Itulah pentingnya punya support system itu. Betul. Sih gitu. Bener-bener punya temen yang ngedukung dari awal tuh emang penting banget sih ya kak. Dan kalau misalnya ada kalimat atau kata-kata dari orang yang bikin ngedown, justru ngedown itu makes us stronger guys. Jadi kayak nggak apa-apa, jalanin aja, cari support system kamu, pokoknya supaya kamu tuh bisa lebih kuat lagi gitu. Nah, makasih banget jawabannya kak. Sekarang kita ke curhatan yang ketiga.
Nih curhatan terakhir nih ya Kak dari teman kita. Halo Kak, aku mau curhatin cukup panjang, please bear with me. Aku sekarang kuliah di jurusan IPS, tapi aku tertarik banget sama perkembangan teknologi. Aku mau belajar tentang dunia IT, tapi kok rasanya banyak banget ya yang harus aku kejar. Terus aku juga takut, misal aku switching career, aku nggak punya credibility buat apply kerja di bidang STEM. Aku takut banget nih susah cari kerja. Terus khawatir juga nggak lolos probation. Kak, Kamila, apakah kakak punya saran? Oke, untuk yang pertama tuh dia ngerasa terlalu luas banget ya. Ya emang si IT luas banget kan, ada jadi programmer, ada jadi banyak banget. Aku juga pas baru masuk tuh kayak kantor juga kayak wah ternyata ada ini loh, ada ini loh, ada itu. Nah, saran aku adalah kamu diem dulu, journaling dulu, atau enggak kamu ngobrol sama teman-teman yang di dunia IT, kayak cari tahu di industri tuh profesi IT tuh ada apa aja sih gitu. Ketika kamu sudah tahu, jadi kamu sudah lebih fokus lagi gitu. Kayak misalnya, oh ternyata aku cocoknya jadi programmer Android nih. Ya udah, berarti kamu fokus belajar untuk menjadi program Android itu. Karena kalau misalnya kamu udah di otak kamu cuma IT doang, itu terlalu luas. Aku tahu itu pasti bikin kita jadi ngerasa kayak aduh too much banget nggak sih. Jadinya malah aku dulu juga nggak semangat gitu. Nah karena aku sudah mengerucut itu, akhirnya aku jadi bisa terprogram tuh belajarku kayak apa. Kalau misalnya kalian juga apa sih kayak bingung, aku kalau belajar sendiri kok kayaknya nggak jelas ya alurnya. Kalian bisa ikut kayak semacam bootcamp, kursus gitu, biar kalian punya kurikulumnya, biar bisa ngikutin kira-kira basic yang harus aku ketahui itu apa aja sih, kayak gitu. Nah, ketika kalian misalnya kayak ragu juga apakah aku bisa keserap di dunia kerja apa enggak, ini aku punya tips yang aku selalu kasih tahu ke teman-teman di sekitar aku ya. Misalnya kalian pengen menjadi programmer Android, nah kalian lihat tuh di portal-portal apa sih pencari kerja, cari aja lowongan menjadi programmer Android. Nah nanti kalian bisa lihat tuh job requirement-nya tuh apa aja. Nah dari situ ntar kalian tulis tuh misalnya kalian di Excel atau di jurnal kalian kayak oh programmer Android itu butuhnya misalnya technical skillnya ini, soft skillnya ini. Nah ntar kalian tinggal nyocokin, aku udah punya belum ya skill itu. Nah, jadi kan kalian udah lebih lebih tercerahkan gitu. Oh, berarti yang harus aku kejar tuh ini aja. Nah, ketika kalian udah bisa, insya Allah tuh lebih lancar lagi sih untuk mendapatkan kerjanya. Dan jangan lupa banyakin portofolio juga ya teman-teman. Kayak gitu sih. Bener banget tuh kata Kamila. Skill checking is a must ya Kak. Skill yang sekiranya kamu punya tuh apa, dan nggak harus kok kayak Kak untuk nekunin semua bidang yang di IT ya. Mungkin untuk pengetahuan tapi kalau misalnya untuk emang fokus sama kerjaan, satu bidang aja juga that's fine gitu kan. Jadi take your time slowly dan cari kerja yang emang kamu mau fokusin bidangnya. Semoga teman-teman yang udah curcol di episode kali ini terbantu ya sama jawaban-jawabannya Kak Amelia. Nah sekarang nih Kak, babak penentuan, the thrilling moment. Apakah kakak has the challenge atau enggak pas? Aduh, bismillah dulu deh. Jawabannya apa tim? Ya ampun, makasih banget loh dari ini aku BM banget. Semoga kakak menikmati minumnya ya. Banget. Sebelum kakak menikmati minumnya, aku mau kasih kakak 1 menit untuk promo apa aja yang Kamila mau. Oke, siap-siap. Mungkin apa aja nih, pokoknya apa aja, sosmed, usaha atau apa. Oke, aku mau promosiin mungkin Instagram pribadi aku aja, walaupun aku nggak banyak cerita soal codingan di situ, tapi banyak banget ketemu teman-teman baru di IG aku itu di @kishida. Dan kemudian juga aku mau promosiin Female Daily, jangan lupa download app Female Daily dan jangan lupa belanja di FD Studio, banyak banget loh diskonnya. Dan kalau misalnya kalian mau beli Vespa atau beli motor-motor, boleh ke akun Instagram bapak aku @pakdevespa, @pakd_vespa. Jangan lupa ya guys, thank you banget. Jangan lupa follow.
Kamila, makasih banyak banget kakak udah sharing perjalanan switching karir kakak, terus sharing-sharing insights kakak juga tadi selama menjadi engineer dan perubahan-perubahan yang udah kakak alami sore ini. Nah, buat teman-teman yang mau curhat-curhat nih, boleh banget curhat di link di bawah ini. Dicatat ya guys ya. Nanti siapa tahu kita akan fitur curhatan kamu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube kita ya. See you on our next episode. Bye!